Ketika mendekati Safa, maka bacalah firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayo coba diulang. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u halaman 40. Abda'u bima bada Allahu bihi. Baik. Ayo masuk ibu-ibu, masuk ke tempat sa'i. Kita menghadap ke arah Ka'bah. Sembari membaca halaman 41, takbir 3 kali. Allahu Akbar. Ayo diulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Taib. Setelah baca ini pertama, ini baca 3 kali ya, zikir ini 3 kali. Setelah baca yang pertama, kita berdoa dengan mengangkat tangan sembari menghadap ke arah Ka'bah. Berdoa. Apa yang diminta? Minta apa yang Bapak Ibu ingin minta. Kira-kira kalau saya tanya mau minta apa? Diampuni dosanya, masuk ke surga, selamat dari neraka, masuk surga tanpa perhitungan. Jadi kalau suruh tanpa perhitungan itu gini, udah catatannya nggak usah dibuka-buka, masuk aja surga gitu. Itu tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dibagi catatan nggak perlu dibuka, kasih catatan ini catatan amalmu, udah langsung masuk surga. Tapi ada juga yang masuk surga diperiksa dulu. Ingat nggak ini? Kau dulu pernah nipu kan? Iya ya Allah. Kau pernah ini? Iya ya Allah. Tapi Allah katakan, udah semua kesalahanmu ini aku ampuni. Silakan masuk surga. Tapi ada juga yang tatkala ditanya gini, ini kau menipu ya? Kenapa kau nipu? Kalau sudah seperti itu neraka lah ini tempatnya. Walaupun kemungkinan kalau dia muslim, tetap setelah dibakar dia dikeluarkan dari api neraka. Karena kalau sudah ditanya, dulu kamu ini catatannya nggak sholat. Iya ya Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Apa yang mau kita jawab? Kesehatan saya sudah berikan. Kaki kuat untuk melangkah, untuk berdiri. Kenapa kau nggak sholat? Nggak ada yang bisa jawab kalau pertanyaan seperti itu. Tapi kalau sekedar, ini kamu nggak sholat, ya Allah, kamu nggak ini. Kalau pertanyaan sekedar mengingatkan dosa, ini kemungkinan selamat. Tapi kalau sudah ditanya sebabnya kenapa, ini kemungkinan masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Jadi mohon kepada Allah keselamatan, ampunan, kesehatan, masuk surga, selamat dari api neraka. Angkat tangan doanya. Kemudian setelah kita rasa cukup doa tadi, kita ulangi zikir ini untuk kedua kalinya. Berapa kali kita baca? 3 kali. Ulangi pembacaan zikir ini untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baca 2 kali, doa lagi. Ya, doa lagi. Setelah selesai rasa kita doa, baca untuk yang ketiga kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berapa kali sudah baca? 3 kali. Setelah yang ketiga kita baca, kita meninggalkan Safa menuju Marwah. Jadi doanya
zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. 2 kali. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Kita meninggalkan Safa menuju apa? Marwah. Ayo menuju Marwah. Taib. Apa bacaan khusus? Tidak ada ya. Sama seperti tawaf, silahkan baca Quran, silahkan berzikir, silahkan berdoa. Dan saran saya sebagaimana saya sebutkan tadi, gunakanlah bahasa Indonesia karena kita tidak sedang sholat, supaya lisan kita yang meminta ini sesuai dengan hati kita. Kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berjalan menuju Marwah dengan berjalan kaki, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Tatkala kita sudah sampai di antara 2 lampu hijau, maka di sini laki-laki disunnahkan untuk berlari. Disunnahkan untuk berlari. Ini lampu hijau ya. Tatkala sudah sampai lampu hijau, disunnahkan berlari. Makanya tatkala lari, kita membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha pemurah. Hadirkan hati kita. Kita butuh Allah untuk menyehatkan penyakit kita, untuk memberkahi keluarga kita, memperbaiki akhlak kita, keluarga kita. Sambil sa'i itu dihadirkan hati itu. Ya, dihadirkan. Artinya benar-benar kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah gurau ya, jangan. Ini sedang ibadah. Benar-benar hadirkan niat. Ya, benar-benar hadirkan apa? Niat. Ayo, yang bapak-bapak lari. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup jangan lari. Ya, kalau nggak sanggup jalan saja. Ibu-ibu jalan ya. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Sampai di lampu hijau kedua kita berhenti. Ya, berhenti. Pelan-pelan jalannya karena ibu-ibu kita, istri kita di belakang. Ini jangan sampai kita tinggal. Ayo para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat ke bukit Marwah. Ya, kita mendekat ke bukit Marwah. Taib para jamaah, perhatikan. Tatkala kita sampai di Marwah, kita melakukan persis seperti yang kita lakukan di mana? Di Safa, menghadap ke arah Ka'bah. Ya, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian baca persis seperti yang kita baca tadi di atas bukit Safa. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah baca zikir ini apa kita lakukan? Berdoa angkat tangan ya, karena doa angkat tangan salah satu di antara sebab terkabulnya doa. Berdoa masing-masing apa yang diminta menggunakan bahasa Indonesia. Kalau nggak lancar juga bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Melayu, terserah, bahasa Minang, karena kita tidak sedang sholat. Baik, setelah selesai kita berdoa, kita baca untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi. Baik, baca doa lagi. Tatkala kita sudah merasa doa kita selesai, kita baca untuk yang terakhir kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi? Tidak. Ya, yang ketiga kita tidak doa, kita turun menuju apa? Menuju Safa. Ingat Bapak Ibu, kadangkala kalau padat
kadang-kala kalau padat kita tidak berhenti. Karena petugas askar akan nyuruh kita, ayo jalan. Bahkan kadang-kala kita doa, kita disuruh, ayo jalan. Ya sudah, sambil berjalan kita baca doa. Karena ini bukan rukun, rukunnya itu sa'inya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, rukunnya sa'i. Jadi kadang-kala kalau padat, kita berhenti, ini membahayakan rombongan yang lain. Makanya biasanya askar mengatakan kalau padat, ayo jalan. Haji. Kan gitu kan. Udah kita jalan saja. Ya. Tapi insya Allah kalau tidak padat ya kita bisa laksanakan dengan sesempurna mungkin. Sambil berdoa menghadap kiblat juga. Iya, tetap. Baik. Jadi kita mulai dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, kita berakhir di mana? 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sini. Berakhir di Marwah. Jangan sampai seperti tawaf. Tawaf itu Hajar Aswad 1 kali. Jangan sampai Safa Marwah, Marwah Safa dihitung 1 kali, nanti sa'inya berlebihan, jadi 14. Ya kan, jadi 14. Ya. Kalau misalnya berlebih, gimana Ustaz? Insya Allah nggak berlebih. Kalau berlebih karena lupa, ya nggak ada masalah. Sama seperti tawaf juga berarti ya? Iya, sama seperti tawaf. Ya, karena makanya harus ngitungnya harus benar. Karena banyak yang salah gini. Mulai tawaf, itu kadang banyak. Dia biasanya bawa karet. Ibu-ibu nih yang kadang-kadang bawa karet ya. Jadi dia tawaf, mulai tawaf, dilepas nih 1 karet. Masih mulai tawaf, dilepas 1 karet. Mutar. Sampai di Hajar Aswad, mau mulai yang kedua cabut 2. Padahal masih apa? Masih 1. Sehingga nanti, ini pengalaman saya. Dia bilang, Ustadz, sudah 7. Belum ibu, 1 lagi. Karet di tangan saya udah habis Ustadz. Jadi saya kadang mikir dulu. Kok bisa karet ibu ini 7 sudah habis? Saya perhatikan, salah ibu. Ibu start awal itu jangan buka karet dulu. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad baru buka 1. Sehingga nggak salah ngitung. Kadang-kadang ada jamaah, Ustaz, saya udah selesai. Loh, saya mulai, ini tawaf sunnah. Saya mulai pertama, kok kamu duluan selesai? Ya saya kencang jalannya Ustaz. Padahal dalam perjalanan saya nggak pernah ketemu kamu dalam putaran. Setelah di hotel saya kasih tahu, gimana cara ngitungnya? Gini. Oh iya salah Ustaz, kurang 1 rupanya. Gitu. Ya lengkapi lah balik. Kalau memang tahu kurang, lengkapi. Balik lagi, lengkapi. Sa'inya? Sa'inya ya kalau memang kurang, tapi biasanya nggak kurang, sa'i malah lebih. Kalau sa'i malah lebih. Karena biasa jamaah saya mengatakan, Ustaz kok capek kali loh, Bapak berapa kali sa'inya? Loh tapi Safa Marwah Safa sekali, wah 14 kali. Sa'inya 14 kali, padahal ya 7 kali saja sudah terasa apa? Capek. Sudah terasa capek, apalagi orang-orang kurus seperti saya. Itu lebih panas kakinya ya. Baik, kita selesai ya, berarti ini rukun keberapa selesai? Rukun ketiga, tinggal tahallul. Ayo kita tahallul. Kita kasih tempat untuk teman-teman kita, insyaallah. Baik, kita tahallul. Setelah selesai sa'i tadi kita tahallul. Laki-laki ditandai dengan motong rambut. Ada 2 pilihan. Gundul, habis, botak licin. Ya, botak licin atau mendekkan. Sebagian ulama memang mengatakan kalau 3 helai sudah sah. Tapi usahakan mendekkan itu rata saja. Contoh misalnya 2 sisir, 3 sisir diratakan gitu. Itu lebih sempurna ya dalam pelaksanaan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tatkala memendekkan dan para sahabat memendekkan rambut itu mendekkan secara keseluruhan. Walaupun sebagian ulama mengatakan 3 helai itu sudah dinyatakan sah sah menurut sebagian para ulama, tapi kami sebagai petugas yang diamanahkan untuk membimbing para jamaah, biasanya kami akan arahkan ke pahala yang paling sempurna. Karena ya enggak murah juga kita berangkat dan juga enggak bisa setiap waktu kan. Paling mungkin ada yang setahun sekali, ada yang mungkin 5 tahun sekali kan gitu. Makanya usahakan pelaksanaan itu dengan sesempurna mungkin pahalanya. Jadi 2 pilihan untuk laki-laki, ima botak licin atau mendekkan. Dan jangan lupa siapkan uang 10 rial. Siapkan uang, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Tapi nanti kalau ke toko, baru siapkan uang banyak. Tapi kalau untuk botak itu 10 rial saja. Nanti kita usahakan kita tawar juga lah. Moga-moga 10 rial harga pasarannya kita bisa dapat 7 rial. Kita tawar insya Allah nanti. Tawar habis lah kata orang Medan ya. Laki-laki insya Allah kita bawa ke tempat tukang cukur. Kalau perempuan hanya ada 1 pilihan,
ambil ujung rambut, kemudian potong seujung ruas jari. Ini di mana motongnya? Saran saya ibu-ibu, potongnya nanti setelah sampai di kamar saja. Itu lebih aman, lebih nyaman, nggak terlihat orang, kemudian juga rambut juga tidak takut mengotori masjid. Walaupun nanti di Marwah itu banyak sekali yang nawari Bapak Ibu, ayo 5 real, 5 real, 5 pakai gunting anak-anak. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar, kita udahlah 5 real, sudah, ya. Nanti insya Allah ibu-ibu di kamar saja. Terus Ustadz, bolehkah saya belum tahallul memotong rambut, teman saya akan tahallul? Nggak apa-apa, nggak ada aturan itu. Yang penting tahallul. Motong sendiri boleh, dipotongkan kawan yang belum tahallul juga boleh. Ini lebih nyaman, aman di mana? Di hotel, di kamar. Ya, insya Allah. Kalau laki-laki nanti kita akan bimbing ke tempat tukang cukur. Intinya siapkan 10 real. Setelah kita cukur, maka selesailah pelaksanaan ibadah umroh kita. Semoga diterima dan semoga bisa kembali berangkat lagi melaksanakan ibadah umroh bersama dengan travel Al-Miqat Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.